Di tengah dominasi Marc Marquez yang melaju mulus menuju gelar ke-9, MotoGP 2025 justru diwarnai turbulensi besar dari para pesaing utamanya. Pecco Bagnaia terpuruk dalam performa dan terancam pecah kongsi dengan Ducati. Dan yang mengejutkan, pengamat mengatakan bahwa bisa saja Honda memanfaatkan celah keretakan itu untuk mengamankan sang pembalap. Di sisi lain, Jorge Martin masih berjuang memaksimalkan potensi Aprilia. Melihat hasil Besetti dan meneladani cara Rossi dan Marc Marquez, dia meyakini potensi besar ada di motornya. Sementara KTM perlahan bangkit lewat kebangkitan mengejutkan Enea Bastian ini. Dengan ketegangan internal, rumor transfer mengejutkan dan rival-rival yang mulai menunjukkan taringnya, pertarungan paruh kedua musim ini bisa jadi akan lebih mengejutkan di samping perebutan gelar itu sendiri. Apa yang akan lebih dulu terjadi? Bagnaia hengkang, Martin meledak atau KTM mencuri panggung? Kita bahas. Pecco Bagnaia memasuki paruh kedua musim MotoGP 2025 dalam situasi yang makin mengkhawatirkan. Di saat rival utamanya Marc Marquez terus melaju tanpa hambatan menuju gelar ke-9, juara dunia 2 kali itu justru semakin terpuruk, baik dari sisi performa di lintasan maupun hubungan internal dengan tim pabrikan Ducati. Di Red Bull Ring, Bagnaia menambahkan daftar hasil buruknya musim ini setelah gagal meraih poin di balapan sprint. Dia hanya mampu finish di posisi ke-8 pada balapan utama. Hasil ini tidak hanya menjauhkan peluang, tapi juga mempertegas penurunan performa yang konsisten sejak awal musim. Kondisi ini kontras dengan dominasi Marc Marquez yang kembali meraih kemenangan ganda di Austria, serta kemunculan nama-nama baru seperti Fermin Aldeguer dan Marco Bezzecchi yang justru tampil semakin kompetitif. Lebih dari sekedar hasil balapan, yang menjadi sorotan kini adalah ketegangan internal di dalam kubu Ducati, terutama antara Bagnaia dan Direktur Teknis Ducati Corse Gigi Dall'Igna. Carlo Pernat, pengamat senior MotoGP, mengungkapkan bahwa suasana di dalam tim mulai tidak harmonis. Masih belum ada titik terang, dan ketegangan dengan Ducati, khususnya dengan Dall'Igna, mulai terasa. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran bahwa konflik internal dapat menjadi hambatan besar, tidak hanya bagi performa Bagnaia, tapi juga bagi stabilitas tim secara keseluruhan. Menariknya, dalam kolom resminya di LinkedIn, Gigi Dall'Igna secara terbuka memuji penampilan Fermin Aldeguer dan Marc Marquez, bahkan menyebut Aldeguer sebagai pembalap dengan keberanian dan kecerdikan lebih dari usianya. Namun, tidak ada satupun kalimat yang ditunjukkan untuk Bagnaia, yang jelas-jelas adalah pembalap utama tim pabrikan. Diamnya Dall'Igna ini dianggap sebagai sinyal kuat bahwa kepercayaan terhadap Bagnaia mulai goyah. Dalam dunia balap profesional, tidak ada dukungan terbuka dari manajemen di tengah masa sulit, seringkali menjadi pertanda retaknya hubungan kerja. Dengan kontrak yang masih menyisakan 2 tahun, secara teknis Bagnaia masih terikat dengan Ducati hingga akhir 2027. Namun, tekanan yang terus meningkat dan memburuknya suasana internal membuka kemungkinan langkah drastis. Situasi seperti ini bisa merugikan dirinya dan juga tim. Dan siapa tahu, Honda dengan kekuatan finansial mereka tidak akan mencobanya, tambah Pernat. Jika rumor ini menjadi kenyataan, maka itu akan menjadi salah satu transfer paling dramatis dalam sejarah MotoGP modern. Salah seorang juara dunia pindah dari tim dominan ke tim pabrikan yang saat ini sedang berjuang keras dari bawah klasemen. Krisis yang dialami Bagnaia juga diperparah dengan kebangkitan Marc Marquez, yang tampil dalam bentuk terbaiknya sejak era dominasi bersama Repsol Honda. Marquez kini tak hanya menang, tapi melakukannya dengan strategi matang, manajemen ban yang cemerlang dan juga ketenangan ala juara sejati. Hal ini memberi tekanan psikologis tambahan bagi Bagnaia, yang kini tak hanya kalah dalam kecepatan, tapi juga kehilangan citra sebagai pusat kekuatan Ducati. Sebuah posisi yang perlahan tapi pasti mulai digeser oleh Marc Marquez. Pecco Bagnaia kini berada di persimpangan jalan, melakukan riset total dan mengembalikan situasi dalam waktu singkat atau mempertimbangkan jalan baru jika situasi internal tak kunjung membaik. Dengan musim 2025 yang masih menyisakan beberapa seri, peluang untuk bangkit belum sepenuhnya tertutup. Namun, jika tren negatif terus berlanjut, maka bukan tidak mungkin kita akan menyaksikan akhir yang prematur dari kerjasama antara Bagnaia dan Ducati, yang sebelumnya tampak sebagai pasangan ideal dalam era baru MotoGP.
Sedangkan dari garasi Eropa yang lain, setelah melewati 13 putaran musim MotoGP 2025, perjalanan Jorge Martin bersama Aprilia RSGP masih belum mencapai hasil maksimal. Insiden di tikungan 7 Red Bull Ring menjadi momen yang mengecewakan, menghentikan harapannya untuk meraih hasil positif di Grand Prix Austria. Sementara itu, rekan setimnya Marco Bezzecchi justru tampil gemilang dan memimpin klasemen sementara sebagai ujung tombak Aprilia. Meski menghadapi kendala pribadi, Martin tetap percaya pada potensi besar Aprilia. Performa tim secara keseluruhan menunjukkan kemajuan yang signifikan. Terbukti dari hasil Raul Fernandez yang finish di posisi ke-9 di antara Pecco Bagnaia dan Alex Marquez. Bersama podium Bezzecchi, Aprilia berhasil mempertahankan posisi kompetitif dalam kejuaraan konstruktor, bersaing ketat dengan KTM yang juga tampil impresif. Data waktu putaran GP Austria memperkuat optimisme Martin. Sementara Marco Bezzecchi mencatatkan lap tercepat Aprilia sepanjang sejarah dalam waktu 1:29.533 menit. Catatan tersebut jauh melampaui performa Aprilia musim lalu yang terbaiknya hanya 1:30.626 menit. Ini menunjukkan kemajuan pesat RSGP yang juga disorot oleh peningkatan signifikan Honda dan KTM, meskipun Ducati tetap menjadi patokan. Menatap ke depan, Martin menegaskan tekadnya untuk terus berkembang, terutama di trek baru seperti sirkuit Balaton. Tujuan saya adalah terus berkembang, menambah pengalaman dan mendapatkan feeling yang baik karena kami memiliki potensi yang luar biasa. Dia juga mengakui adanya tantangan adaptasi dengan motor baru. Saya baru 2 balapan dengan RSGP, jadi saya butuh waktu. Menerima bahwa saya masih tertinggal tidak mudah, meskipun saya sudah memberikan 100%. Dalam persiapan menghadapi balapan-balapan berikutnya, Martin menjalani latihan intensif, termasuk berlatih di trek kart sempit menggunakan motor produksi ringan Aprilia untuk meningkatkan skill di tikungan tajam. Kebugaran prima, namun minimnya dengan motor ini menjadi kendala utama yang harus diatasi. Di sisi lain, persaingan dengan Bezzecchi yang kini menjadi pembalap utama Aprilia semakin memacu Martin untuk bangkit. Selain fokus pada performa, Martin juga berbagi kekagumannya terhadap 2 legenda MotoGP, Marc Marquez dan Valentino Rossi, yang menjadi role model dalam karir balapnya. Dalam wawancara dengan Harian Olahraga Nasional AS, Martin menyatakan, Marc Marquez saat ini dalam kondisi terbaiknya dan sangat mengendalikan balapan. Bersama Rossi, mereka adalah 2 pembalap terbaik dalam sejarah. Rossi adalah ikon terbesar dan terhebat sepanjang masa, sementara Marc Marquez adalah pembalap dengan gaya berkendara dan bakat yang belum tertandingi sampai saat ini. Martin melihat tantangan besar dalam berkompetisi melawan Marc Marquez, yang saat ini memimpin kejuaraan dengan performa dominan. Namun hal itu justru menjadi motivasi baginya. Bisa mengukur diri saya dengan seseorang seperti Marc Marquez menunjukkan batas kemampuan yang bisa saya capai. Itu yang saya tuju dan saya fokuskan. Pasca cedera yang cukup serius tahun ini, Martin menunjukkan sikap mental yang kuat dan optimis. Saya belum mendekati masa pensiun karena saya orang yang tak kenal lelah. Saya selalu kembali dan berusaha mengeluarkan kemampuan terbaik saya, bahkan di saat terburuk. Cedera ini justru membangkitkan semangat saya untuk hidup kembali dan berkompetisi. Mengenai hubungan dengan Aprilia, Martin mengakui pernah ada ketegangan terutama terkait ketakutan cedera dan masa depan. Namun kini hubungan tersebut semakin solid. Situasi sulit ini malah menyatukan kami. Hubungan saya dengan tim dan manajemen kini jauh lebih dekat dan bersatu. Dengan tekad kuat dan kepercayaan pada potensi Aprilia, Jorge Martin siap menatap sisa musim dengan harapan besar untuk kembali bersaing dan memenangkan balapan. Berita ketiga, di Grand Prix Austria, tim KTM menunjukkan kebangkitan yang signifikan. Setelah mengalami awal musim yang cukup sulit, Pete Bearer, Direktur Motorsport KTM, melihat secercah harapan, terutama berkat kembalinya performa Enea Bastianini ke level terbaiknya. Pembalap asal Italia ini sempat mengalami kesulitan mengendarai motor RC16 pada paruh pertama musim. Namun, sejak Grand Prix Ceko, dia berhasil kembali menunjukkan kemampuan terbaiknya. Hal ini tentu saja memberikan kelegaan dan dorongan moral yang besar bagi tim asal Austria tersebut, yang sebelumnya sempat menghadapi hasil kurang memuaskan dan masalah keuangan. Pete Bearer menyatakan kegembiraannya karena ketiga pembalap KTM mampu tampil di lintasan dan berada di posisi 7 besar saat balapan berlangsung di Red Bull Ring. Dia mengatakan, ini sangat bagus. Kerja tim menjadi semakin intensif. Sayangnya, Pedro Acosta tidak berhasil menyelesaikan putaran kualifikasi saat berada di barisan depan. Adapun, aksi menyalip yang dilakukan sejak awal benar-benar menguji ketahanan ban. Namun, fakta bahwa 3 motor kami mampu finish di 7 besar sudah merupakan pencapaian yang luar biasa. Kondisi fisik tim juga menunjukkan tren peningkatan. Bearer juga menyoroti performa impresif Enea Bastianini yang berhasil finish di posisi kelima, lebih unggul dari Brad Binder, pembalap resmi KTM. Perhatikan bagaimana performa Bastianini akhir-akhir ini.
Banyak pihak yang meminta agar dia digantikan. Namun, kami selalu mengatakan bahwa performanya sangat bagus. Kami hanya perlu menemukan feel atau perasaan yang tepat pada roda depan motornya. Kini, setelah kami menemukannya, Bastianini pun kembali ke performa terbaiknya. Dia juga menegaskan bahwa seorang pembalap yang mampu berjuang meraih kemenangan pada musim lalu tidak mungkin kehilangan bakatnya hanya dalam kurun waktu 6 bulan. Perkembangan positif ini membawa semangat baru bagi tim KTM. Sejak podium Pedro Acosta di Grand Prix Brno, energi positif nyata terasa di area pedok. Semua orang kini sangat optimis dan percaya diri. Kami akan terus mempertahankan momentum ini, dan itu sangat menyenangkan. Tutup banner dengan penuh keyakinan. Pedro Acosta kembali menunjukkan kualitasnya sebagai salah satu pembalap muda paling menjanjikan di MotoGP musim ini. Meski gagal memperpanjang rekor podium menjadi 4 kali berturut-turut, pembalap asal Spanyol itu tetap solid dan menutup Grand Prix Austria di posisi keempat. Balapan di Red Bull Ring, kandang KTM, sejatinya menjadi peluang besar bagi Acosta untuk meraih naik podium. Dia sempat bertahan di posisi ketiga dengan 10 putaran tersisa, setelah berhasil menyalip Pecco Bagnaia yang performanya mulai menurun. Namun, posisinya direbut oleh Fermin Aldeguer dari tim Gresini, yang tampil luar biasa dan melaju hingga finish kedua di belakang Marc Marquez. Acosta akhirnya menyelesaikan balapan di posisi keempat, terpaut 3,4 detik dari Marco Bezzecchi Aprilia yang berada di posisi ketiga, dan unggul 2 detik dari Enea Bastianini dari tim Tech3 yang finish kelima. Dalam wawancara usai balapan, Acosta mengaku puas dengan pencapaian akhir pekan ini, terutama dengan kemajuan signifikan yang dibuat tim KTM. Dia juga memuji performa aero baru RC16 yang mulai debutnya di Austria, yang mirip dengan Ducati. Meskipun demikian, dia mengakui bahwa karakteristik motor KTM masih memiliki keterbatasan, terutama dalam hal kemampuan menikung yang jadi keunggulan utama Ducati dan Aprilia. Kami terus melaju, hingga ban depan kami hancur, kata Acosta. Kami telah banyak meningkatkan manajemen ban depan, tapi pada akhirnya kami masih harus memaksa ban depan lebih keras dibandingkan motor lainnya saat masuk tikungan. Menurut Acosta, gaya balap KTM yang menuntut lebih banyak beban pada ban depan saat memasuki tikungan menjadi tantangan utama saat berhadapan dengan motor-motor kompetitif lainnya. Namun, terlepas dari itu, dia tetap melihat hasil ini sebagai pencapaian positif. Tidak ada yang mudah, tapi kami harus bahagia. Kami sudah berada di 5 besar sepanjang akhir pekan. Kami membuat langkah yang besar dalam waktu balapan dan potensi kami di sini. Acosta juga menyoroti peningkatan performa dirinya dan tim KTM dibandingkan musim lalu. Pada balapan tahun sebelumnya, dia tertinggal 30 detik dari posisi pertama. Namun di Austria kali ini, jaraknya hanya 7 detik dari pemenang balapan. Tahun lalu, saya terpaut 30 detik dari posisi pertama. Tahun ini, kami hanya tertinggal 7 detik. Itu kemajuan besar. KTM masih punya beberapa hal yang bisa dimaksimalkan. Memang belum sepenuhnya stabil untuk musim ini, tapi kami terus belajar.